Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan masuk. Silakan duduk. Bagaimana duduknya, sudah nyaman? Sudah, Ibu. Apa kabar Nona hari ini? Kabar baik, Ibu. Sebelumnya Ibu memperkenalkan nama Ibu. Nama Ibu Maria Leticia Nur, biasa dipanggil Ibu Lentis. Kalau boleh Ibu tahu, Nona namanya siapa? Asalnya dari mana? Nama saya kan dari Ibu asal dari Sumba. Oh, dari Sumba. Ibu dengar-dengar di Sumba nih banyak tempat wisata ya? Ya, Ibu. Punya tempat wisata apa saja sih yang sampai kayak orang kalau dengar tentang Sumba nih kayak aduh indah sekali. Di sana itu Ibu ada tempat wisata ini Bukit Seribu. Ada banyak Ibu, tapi yang saya sebutkan yang paling terkenal ada Bukit Seribu, Ibu. Itu bukit yang memang paling dekat dengan saya punya tempat tinggal, Ibu. Dan kenapa dikatakan Bukit Seribu? Karena gulungan-gulungan bukitnya itu, Ibu, yang bentuknya itu sampai tidak bisa dihitung, Ibu. Jadi kami katakan Bukit Seribu, begitu, Ibu. Berarti banyak sekali, apakah atau hanya kayak mungkin kalau hitung hanya ratusan atau memang sampai ribuan sampai dijuluki Bukit Seribu? Iya, itu sampai ribuan, Ibu, karena dia bukan hanya satu gunung baru bukit-bukit lagi, tidak, karena ada gunung lain, ada bukit-bukit lagi, Ibu. Kayak Basambo. Iya, jadi Basambo. Jadi itu kayak dikelilingi oleh bukit, hanya ada satu tanah kayak datar begitu untuk mungkin orang pakai foto begitu. Itu mungkin sudah namanya alam punya kerja, jadi bentuknya sudah seperti itu memang, Ibu. Berarti indah sekali ya yang di sana. Indah sekali. Oh, selain Bukit Seribu, apakah ada hal-hal lain yang menonjol dari Sumba? Kalau selain Bukit Seribu ya itu Bukit Wairinding. Yang kemarin itu Dona Agnesia dengan keluarganya itu berlibur ke salah satu itu wisata kami itu Bukit Wairinding, yang anaknya itu sempat naik kuda, foto, itu namanya Bukit Wairinding. Oh, Dona Agnesia. Ibu juga ada dapat lihat dari sosial media juga. Itu tempatnya dari yang dorong mereka foto nih kayak aduh bagus sekali, apalagi yang anaknya naik di kuda tuh, yang di bukit itu aduh indah sekali. Iya, Ibu. Itu kuda itu memang ada di bukit itu atau hanya untuk kayak sewa bukit hanya untuk foto atau memang Kadang ada, kadang orang kadang kalau orang tahu atau di situ tempat wisata, jadi kadang mereka sediakan memang untuk orang pakai foto, hanya itu saja kayaknya. kudanya itu tidak atau kudanya sudah jinak? Ya, kudanya yang sudah jinak, dan yang pegang itu pasti tuan kudanya, karena supaya mungkin orang lain. Ya, mungkin orang lain kan, Ibu. Pasti nonanya sudah naik kuda nih. Kalau naik kuda belum pernah, Ibu, tapi kalau lihat pegang sudah ulang-ulang. Sudah dari kecil di Sumba, besar di Sumba, tahu kenapa belum naik kuda nih? Iya, karena di sana takut, saya takut naik kuda, walaupun saya kecil besar sana tapi takut naik kuda, Ibu. Pada ibu nih angan-angan sekali bisa naik kuda nih. Ya. Lihat kudanya mungkin ibu juga masih kecil. Aduh. Itu jadi pas dengar kuda di Sumba yang belum ada kuda sandalwood apa itu aduh, kayak anak-anak kapan ibu bisa libur di sana. Nanti itu pasti suatu saat ibu akan libur di sana. Doa saja ibu dapat jodohnya orang Sumba biar ibu bisa naik kuda toh. Ya kalau sampai sana kan mungkin Nona bisa ajak ibu keliling-keliling. Pasti. Yang penting ibu pergi dulu, hubungi saja, nanti saya antar ibu keliling-keliling. Wow, dari tadi kita sudah membicarakan tentang kampung halamannya Nona dan tempat wisata yang ada di sana. Sehubung Nona di sini, adakah hal yang perlu kita bicarakan? Iya, Ibu, ada, Ibu. Di sini saya punya cowok, tapi sekarang saya juga lagi dekat dengan cowok lain dan sudah bikin saya nyaman, Ibu. Dulu kan saya udah bingung, saya harus bagaimana. Oh, jadi yang ibu tanggap persoalan Nona hadapi ini tuh, Nona sudah punya pacar. Iya, Ibu, saya bingung, saya mau kasih tinggal yang mana, saya mau mempertahankan yang mana, Ibu. Saya sendiri bingung. Dua-dua sangat berpengaruh dalam saya punya pikiran, Ibu. Oh, pada intinya ini Nona dilema. Iya, Mau Ibu. mempertahankan pacar yang sudah lama Iya. itu ataukah cowok baru itu? Iya, Ibu, betul sekali, Ibu. Nona sudah nyaman dengan cowok yang baru dekat dengan Nona itu. Iya, Ibu. Makanya dari itu saya datang ke sini mau
minta solusi dari ibu, minta solusi atau mungkin pendapat atau saran dari ibu untuk bisa menyelesaikan suatu masalah. Sebelumnya ibu mau menegaskan, ibu di sini tidak memberi motivasi, memberi saran, tetapi di sini Nona dan ibu kita sama-sama mencari solusi dari persoalan yang Nona hadapi. Jadi Iya. sini kita punya waktu 30 menit karena sebentar jam 9 ibu ada rapat. Jadi mari kita manfaatkan waktu 30 menit ini sebaik mungkin. Ya ibu. Ini apa? Maka dari itu ibu, ini di sini saya harus bagaimana antara kedua orang ini ibu, antara yang sudah bikin saya nyaman dengan partner saya yang sudah lama ibu. Di sini saya bingung sekali mana yang harus saya pilih antara mereka berdua ibu. Saya bingung saya mau kasih tinggal yang mana, saya mau mempertahankan yang mana ibu. Saya sendiri bingung. Dua-dua sangat berpengaruh dalam saya punya pikiran ibu. Oh, pada intinya ini Nona dilema. Iya, Mau Ibu. mempertahankan pacar yang sudah lama Iya. itu ataukah cowok baru itu? Iya ibu, betul sekali ibu. Di sini saya bingung sendiri dengan saya punya perasaan. Saya sudah punya pacar, tapi entah kenapa saya merasa ada kasih sayang dan nyaman dengan laki-laki lain ibu. Jadi saya ini bingung dan bingung bagaimana sudah saya kenapa sampai ada tuh perasaan kalau saya lebih sudah nyaman lagi dengan cowok baru ibu daripada yang sudah lama dengan saya ibu, begitu ibu. Apa yang mendasari sampai Nona tuh lebih nyaman dengan cowok baru itu daripada pacar Nona yang sudah lama ini? Begini ibu, ada dua perbedaan pribadi di sini. Yang pertama, kalau cowok yang lama memang kami sangat lama, iya sangat lama, tapi orangnya itu sangat otoriter. Punya otoriter di sini tuh apa-apa semua harus ikut keinginannya, apa-apa semua harus ikut keinginannya. Saya tidak boleh memang melakukan hal yang tidak sesuai dengan dia. Pasti kalau melakukan hal yang sesuai, saya akan dimarah, dipukul, pokoknya segala macam bentuk cacian emosionalnya dia laki-laki segala macam akan dilimpahkan ke saya ibu. Tapi ketika saya jalan dengan cowok yang baru saya kenal ini ibu, memang sih kami baru 1 bulan ibu, tapi di sini rasa nyaman itu dia berikan tuh sangat dengan tulus ibu. Maksudnya diperhatikan, yang dia berikan tidak sama seperti apa yang saya dapat dengan cowok saya yang kemarin yang sudah lama itu ibu. Makanya di situ saya ada rasa bahwa saya betul-betul perempuan yang dihargai, perempuan yang diperhatikan, perempuan yang betul-betul dicintai dengan tulus ibu, tanpa harus adanya kekerasan ibu, begitu ibu. Jadi kayak bingung sekarang mana yang harus saya pertahankan dengan alasan-alasan yang untuk kedua orang ini ibu, begitu ibu. Oh, alasan yang mendasar itu kayak karena si pacarnya Nona yang lama ini orangnya otoriter, kayak emosi sekali. Iya ibu. Kalau pacar cowok yang baru deketin Nona tuh orangnya kayak penuh kasih sayang terhadap Nona. Itu yang membuat Nona dilema. Iya ibu, saya sangat dilema ibu. Baru di antara keduanya ini mana yang kayak paling Nona kayak kasih sayang Nona tuh kayak mana yang paling Nona sayang di antara keduanya? Kalau di antara kedua dari yang sebelum saya kenal si yang baru, yang cowok yang baru ini, saya memang sayang dengan si yang cowok saya lama, sayang sekali. Walaupun dia sering pukul-pukul saya, marah-marah saya, tapi tetap ada tuh rasa sayang untuk dia. Tapi semenjak saya sudah ketemu dengan yang baru ini, rasa sayang saya untuk dia sudah tidak ada lagi sama sekali ibu. Pokoknya sudah tidak ada lagi sama sekali. Saya betul-betul kayak saya punya rasa sayang sudah kasih ke cowok yang baru, semua itu sudah kasih ke cowok yang baru ibu, begitu. Nona pun pacar yang lama ini orangnya kan emosian sekali. Selama Nona dimarah, dicaci maki ketika Nona berbuat salah itu tuh, apakah Nona sudah pernah mencoba untuk memberitahu dia ada baiknya sikapnya itu tuh dirubah? Apakah Nona sudah pernah mencoba untuk berbicara secara empat mata dengan cowoknya Nona ini? Sudah ibu, berbicara secara empat mata. Saya sudah memberitahukan dia itu untuk
apa coba lebih menghargai saya, apa lebih bisa mencintai saya sebagai seorang perempuan, karena toh besok-besok kan saya akan jadi dia punya istri, akan jadi ibu dari anak-anak kita nanti toh ibu. Jadi saya sudah bicarakan secara baik-baik, malah dengan empat mata kami berdua saya bicarakan dengan penuh air mata supaya dia mungkin salah, tapi salah saja ibu, dia tidak sadar sama sekali dia tidak sadar ibu. Tetap hal yang dia akan melakukan walaupun sudah diomong, sudah dibicarakan baik-baik ibu, tapi itu tidak akan membuat dia apa berubah dengan secepatnya, malah dia tambah menggila-gila ibu. Makanya itu ibu saya kayak mau bilang stres juga iya, tertekan juga iya, tapi saya tetap terima walaupun dibuat begitu pun saya tetap terima dan tetap simpan semua itu dalam hati. Karena saya masih pikirkan lagi bahwa biar sudahlah, kita sudah sejauh ini, apa daya kalau kita harus mundur kembali ibu, begitu ibu. Makanya Kalau ibu bisa memahami apa yang Nona rasakan, ibu juga merasa bangga dengan Nona. Nona tuh orang wanita yang kuat. Mungkin kalau ibu ada di posisinya Nona, mungkin ibu tidak sekuat seperti Nona, dimana dicaci maki, dibentak, dimarah-marah, mungkin buat hal-hal yang dimana dia seorang laki-laki tidak pantas untuk lampiaskan ke wanita gitu. Tapi Nona tuh masih saja bersabar, tabah dengan apa yang sudah pacarnya Nona lakukan. Mungkin dari Nona ketika Nona menegurnya itu apakah di depan umum ataukah pas empat mata begitu yang Nona tegur apa perilakunya pacarnya Nona itu baik di tempat umum juga saya langsung tegur, di tempat biasa juga saya langsung tegur, tapi sama saja ibu, itu tidak akan merubah dia untuk berubah atau untuk lebih dewasa lagi, itu sama saja ibu, tidak akan merubah ibu. Sudah pernah saya coba juga tegur ibu, tapi sama saja. Ibu bangga karena Nona sudah berani menegurnya di depan umum ataupun secara empat mata. Ini sifatnya itu memang dari awal kalian menjalin hubungan pertama, ataukah akhir-akhir ini dulu baru sifat emosiannya, sifat yang kasarnya itu muncul? Itu kalau yang apa nih bu, mungkin sudah semenjak kita sama-sama di Kota Kupang, mungkin ini baru dia mulai seperti itu. Mungkin dia juga takut atau bagaimana dia kehilangan saya, karena saya anak kuliah dan pasti teman-teman laki-laki dong banyak, pasti mungkin seperti itu gue. Tapi setidaknya jangan seperti itulah toh ibu, hargai juga kami lah. Kalau kami juga bisa sih, kami mau cari yang lain dan dia bisa. Tapi kalau dia sudah tahu begitu, coba baik dia maksudnya dia bisa menutupi, dia harus bisa menunjukkan bahwa mencegah begitu ya. Dia harus lebih baik, pura-pura baik atau apa supaya saya tetap bersama dia tambah semakin menjadi baik begitu. Berarti sifat emosian itu tuh bukan dari awal kalian jadi atau kalian dari kampung waktu SMA, tapi yang semenjak sampai Kupang yang pas masuk kuliah itu, dan mungkin dia takut Nona cari yang baru, Nona kan anak kuliah itu. Terus saya kalau dia tetap saja masih bersikeras dengan dia punya sikap yang seperti itu ibu, kayaknya saya harus putus dia ibu. Saya sudah terlalu sabar selama ini ibu, dan apalagi saya sudah dengan usia, saya sudah ada banyak orang sudah bisa bikin saya nyaman, bisa menghargai saya seperti seorang perempuan utuhnya dan menghargai saya seperti dia menghargai dia punya ibu. Mungkin saya akan bisa pacarnya saya ini ibu dan tetap mempertahankan. Saya lebih memilih laki-laki walaupun saya baru kenal dia, tapi rasa kasih sayang tulusnya dia itu lebih ada di laki-laki yang saya baru kenal ketimbang laki-laki yang ini ibu. Oh, ada baiknya Nona coba pikirkan lagi keputusan Nona itu, karena mengambil keputusan dalam keadaan emosi ataupun apa itu pasti keputusan yang kita ambil itu tidak akan baik. Dia coba pulang, Nona pikirkan baik-baik mana yang terbaik buat Nona.
Iya ibu, saya akan pikirkan kembali keputusan saya ibu. Tapi sama saja kalau saya juga bingung ini. Semua cara sudah saya lakukan ibu. Ah, sekarang saya harus bagaimana lagi ibu? Cara-cara sudah saya lakukan, tinggal cara apa yang saya belum lakukan ibu? Saya betul-betul bingung di situ ibu. Cara yang bisa saya lakukan itu dengan cara apa lagi ibu? Emang sebelumnya itu Nona sudah pernah banyak menegurnya itu pakai cara apa? Apa menegurnya depan umum sendiri atau Pak bagaimana? Yang saya sudah lakukan tuh depan umum sudah, sendiri juga sudah, empat mata juga sudah, saat dengan ada yang banyak orang juga sudah. Tapi tegurnya saya tidak dengan kasar, saya bilang, kakak bisa kok, kakak kalau depan umum lah ini, jangan terlalu marah-marah saya. Itu saya sudah tegur dengan cara yang halus, lembut, karena saya menutupi dia juga tahu supaya jangan dinilai dari teman-teman kalau dia ini orangnya kasar, toh begitu ibu. Oh, kalau boleh Ibu kasih solusi, Ya boleh ibu, boleh, sangat boleh. tadi kan Nona sudah mencobanya dengan menegurnya depan umum, nah, sendiri, punya dan secara halus ataupun apa kan sudah Nona lakukan. Mungkin ada baiknya Nona kenal dengan salah satu teman karibnya. Kalau teman karibnya memang ada yang saya kenal. Nah, coba Nona dekati teman karibnya itu, coba Nona ceritakan atau minta tolong di teman karibnya itu. Nona ceritakan semua yang Nona rasakan itu untuk supaya dia memberitahu kepada si pacarnya Nona. Supaya mungkin dengan teman karibnya itu menceritakan, nah, mungkin dia agak-agak, aduh benar mungkin saya punya pacar kami ini tersiksa dengan apa sifatnya saya egois ataupun yang kasar itu. Jadi coba Nona dekati teman yang memang paling dekat dengan pacarnya Nona itu, minta tolonglah ke dia untuk menegur atau menasihati pacarnya Nona itu. Oh iya iya ibu. Nanti saya akan coba dekati teman karibnya dan saya coba bicarakan semua keluhan saya selama ini ibu. Saya kalau memang dia tetap begitu ibu, mending saya kasih putus aja. Pas setan yang dia ibu. Nona mengatakan Nona mau putus, istilahnya mau tinggal saja pacarnya Nona itu. Tetapi dari raut wajah, dari ekspresi yang Nona tampilkan, sepertinya Nona belum rela atau tidak sanggup untuk tinggal pacarnya Nona itu. Iya ibu, sebenarnya begitu. Terus bagaimana dengan cowok yang baru itu? Apakah Nona sudah kenal dekat dengan cowok baru itu? Kalau dengan cowok yang baru sih, memang sih belum terlalu kenal dekat sih ibu. Tapi walaupun sih belum terlalu kenal dekat, ketika saya jalan dengan dia, saya nyaman sekali. Saya menikmati, maksudnya perjalanan kami itu saya nikmati. Saya anggap itu tuh kayak apa? Itu kayak perjalanan yang paling menyenangkan yang tidak pernah saya alami. Karena selama kalau saya jalan dengan dia, di situ tidak pernah ada perjalanan yang menyenangkan sekali. Malah di situ yang yang bikin emosi saat ada mungkin dari perjalanannya kami tidak pernah ada satu perjalanan yang sangat kami nikmati ibu. Oh, apakah Nona sakit sampai Nona ini ya apa terus? Sakit ibu, sakit sekali. Jangan lupa minum obat ya, batuk-batuk begitu. Takutnya kalau tidak minum obat tidak mencegahnya nanti batuknya tambah parah. Oh, dari tadi Nona telah menceritakan pasal cowok yang berdekatan Nona itu orangnya baik begitu. Tapi ya, ada baiknya dari ibu. Nona dekati, kenali cowok itu secara dalam lagi ya. Coba cari tahu dia punya karakter yang sebenarnya supaya nanti Nona kayak suka kenal dia baik atau suka terlanjur sayang dengan dia, jangan sampai menyesal ketika dia kasih tunjuk sifat aslinya ya. Mungkin begitu. Dari proses konseling kita ini, apakah Nona bisa menyimpulkan sedikit Dari awal kita konseling, di sini saya dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama mungkin saya harus bisa lebih mungkin lebih dekat lagi dengan teman akrabnya dan bisa menceritakan keluhan saya selama ini ketika saya berjalan dengan pacar saya ibu. Yang kedua,
Di sini ketika saya sudah nyaman dengan orang lain, di sini saya harus lebih pahami dulu, harus lebih tahu dalam tentang orang tersebut, jangan terburu-buru karena nanti akan menimbulkan hal yang tidak baik juga ibu. Jadi di sini saya ada dapat dua hal, mungkin hal ini bisa saya saya praktek atau bisa saya lakukan nanti ketika saya pulang. Semoga dari yang saya dapat di kedua ini bisa menjadi solusi atau menjadi acuan untuk saya dalam menentukan pilihan yang baik. Terima kasih Nona karena telah menyimpulkan dari proses konseling kita berlangsung ini. Di sini Ibu mau minta Nona untuk memberi penilaian atau evaluasi buat Ibu, masukan untuk Ibu mungkin dari proses jalannya konseling, kemampuan Ibu dalam proses konseling ini. Oke, baik Ibu. Di sini kalau berjalannya konseling, saya rasa Ibu betul-betul memahami apa yang saya rasakan. Di sini Ibu juga betul-betul memberikan solusi sesuai dengan apa yang saya alami. Dan saya juga berterima kasih karena boleh sharing dengan Ibu, boleh menyampaikan isi hati saya dengan Ibu, dan Ibu juga sudah memberikan yang terbaik untuk saya. Kiranya konseling kiranya nanti saya dapat berjumpa lagi dengan Ibu untuk masalah berikutnya lagi, Ibu. Jangan berpikir untuk masalah berikutnya, mungkin ada hal lain, atau mungkin kalau setelah Nona lakukan apa yang sudah kita bicarakan, kita rencanakan tadi, kalau ada hal yang mungkin Nona bisa menceritakan lagi atau sharing lagi dengan Ibu. Anggap saja Ibu ini sebagai temannya Nona, jangan malu-malu. Kok di sini juga kita punya asas kerahasiaan, dan Nona tidak usah meragukan ini. Untuk kalau mungkin Ibu Nona takut Ibu menceritakan Nona, tidak, Nona di sini hanya Nona dan Ibu saja yang tahu. Jadi kalau ketika ada persoalan atau Nona jangan menutup diri, cobalah berbagi. Ibu juga mungkin Ibu bisa mendengarkan cerita curhatan hati Nona. Oke, ini mungkin sebentar beberapa menit ini Ibu akan rapat. Jadi waktu kita mungkin sudah selesai. Terima kasih untuk jadi Ibu minta maaf mungkin Ibu belum semaksimal mungkin mendengarkan curahan hati Nona atau apa sebenarnya. Terima kasih Ibu. Selamat siang.